Halo, masih di channel berfisikal.com, masih dengan Kak Wawan ya. Baik sobat berfisikal.com semuanya, kita akan lanjutkan kuis ke-7 tentang pemahaman yang mendalam tentang kinematika satu dimensi ya. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X satu dimensi. Posisinya bervariasi. Nah, jadi posisinya itu bergantung ya terhadap waktu ya, tergantung waktu. Ini persamaannya teman-teman. Ini persamaannya. Oke. Di mana X dalam meter dan T dalam detik sekon ya. Grafik posisi waktu diberikan pada gambar ini ya, pada gambar samping. Perhatikan bahwa partikel bergerak ke arah X negatif untuk detik pertama. Oke, lihat untuk satu detik pertama dari 0 sampai 1, lihat. Dia arahnya ke arah sumbu X negatif. Ini kan X positif di sini. X negatif di sini. Tuh, lihat. Sesuai dengan arahnya ya. Nah, berarti kita juga bisa melihat tentang kemiringannya. Kemiringannya negatif, teman-teman. Ya, berarti kecepatannya pun berarti ke arah negatif. Gerakannya ke arah negatif ya. V adalah dx per dt ya. Kecepatan sesatnya adalah turunan. Berarti turunan dari ini garis singgungnya adalah negatif ya. Bisa kita lihat turunan dari sini kan 4T min 4. Nanti hasilnya teman-teman pasti negatif ya, si kecepatannya. Kemudian dan bergerak ke arah diam sesaat pada T1. Nah, jadi pada saat 1 detik dia diam. Diam itu artinya V-nya 0. Jadi diam yang di sini itu V-nya 0. V-nya 0 berarti gradiennya di sini, kemiringan garisnya itu adalah datar, konstanta ya. Jadi kalau gradiennya 0 itu kan berarti kemiringannya datar ya. Artinya kecepatannya 0. Nah, datar ya di titik sini. Dan terakhir bergerak ke arah X positif ketika T-nya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat juga kemiringan di sini kan dia positif, teman-teman ya. Oke, kemiringan di titik itu positif ya, karena positif. Sesuai dengan turunan pertamanya ya. Oke. Tentukan perpindahan partikel dalam selang waktu 0 sampai 1 dan 1 hingga 3. Cukup mudah teman-teman untuk perpindahan. Teman-teman bisa langsung menemukan di posisi-posisinya, masukin ke waktunya, atau teman-teman bisa melihat di grafik. Terserah teman-teman metodenya yang mana, tapi jawabannya adalah sama. Ya, oke, kita coba untuk nomor A. Oke, perpindahan ya delta X antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 detik. Oke. Delta X-nya adalah XF dikurangi X awal. Nah, X pada saat 1 detik. Kita masukkan ke persamaannya ini. Persamaan ini. Oke, berarti X adalah min 4T tambah 2T kuadrat. Oke, masukin akhirnya 1 detik. Berarti ini 1 jadi min 4 ditambah 1 tambah 2 2. Jadi min 2. Oke. Jadi posisi akhirnya min 2. Nah, posisi awalnya dia T-nya 0. Masukin 0 0 0. Jadi 0 ya. Jadi ini min 2 meter si perpindahannya ya. Oke, perpindahan selang yang kedua itu pada saat 3 ke 0 ya. 3 0. Oke. Berarti XF kurangi X awal. Masukin X pada saat 3. Berarti min 4 kali 3 min 12 ditambah 3 kuadrat 9 kali 2 18. Berarti 6. Jadi posisi S-nya 6 dikurangi posisi awalnya 1. Oke. Berarti X-nya adalah ini 3, ini 1. Ini 1. Pada saat 1 berarti min 4 kali 1 min 4 ditambah 1 kuadrat 1 tambah 2 2 ya. 1 kali 2 2. Jadi min 2. Nah, jadi min 2. 6 min. Jadi positif ya. Positif 8 meter. Nah, jadi jawabannya adalah perpindahan untuk selang waktu pertama minus 2 meter ya. Berarti dia geraknya ke kiri ini ya.
Yang kedua delta X-nya adalah plus 8. Gerakannya ke depan. Gerakannya ke kanan, sorry, yang ini gerakannya ke kiri. B. Hitung kecepatan rata-rata selama 2 selang waktu tersebut. Oke, yang pertama, selang waktu untuk 0 sampai 1. V rata-rata untuk selang waktu T0 sampai T1. Oke. Nah, berarti kecepatan rata-rata itu perpindahan ya, delta X dibagi delta T. Jadi teman-teman tinggal mengambil hasil dari nomor A. Kan perpindahan untuk nomor 0 sampai 1 udah ada, dapat ini minus 2. Jadi teman-teman tulis dulu minus 2 meter dibagi waktunya 1 kurangi 0. 1 kurangi 0 1 ya, jadi minus 2 meter per sekon. Oke, nah atau teman-teman bisa lihat ya delta X per delta T itu apa maksudnya. Ya, sebelum kita lihat di hasil ini, teman-teman kita lihat itu kita tarik satu garis ya dari apa ini 01. Nah ini 01 kita tarik garis. Nah berarti teman-teman menghubungkan dari 0 ke titik 1 di titik ini detiknya ya, kita hubungkan itu adalah kemiringan garis antara dua titik ya. Jadi itu maknanya dari kecepatan rata-rata. Beda kalau untuk sesaat itu kemiringan garis di suatu titik. Tapi kalau untuk sesaat rata-rata berarti teman-teman mencari kemiringan garis antara dua selang waktu. Oke, itu ya. Oke. Berarti untuk yang selang waktu selanjutnya dapat kita cari langsung ya. TV rata-rata antara 1 menuju 3 ya. Tadi udah ada nilainya. Perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya tadi plus 8. Plus 8 dibagi selang waktunya 3 kurangi 1. Berarti 2 ya. Jadi jawabannya plus 4 meter per sekon. Nah ini juga teman-teman bisa menghubungkan antara 1 detik ke 3 detik ya. Berarti antara 1 detik ke 3 detik yang mana? Berarti yang ini 1 ke 3 detik. Berarti dari sini ke sini. Teman-teman hubungkan. Nah, kelihatan. Ini grafiknya positif kemiringannya ke kanan. Kalau ini kan kemiringannya ke kiri. Jadi hasilnya negatif ya sesuai. Kalau ini hasilnya positif sesuai dengan kemiringan garis antara dua titik ya. Jadi kalau apa tadi? Kecepatan rata-rata itu antara dua titik si kemiringan garisnya. Oke, yang terakhir itu kecepatan sesaat partikel ketika T sama dengan 2,5 detik. Nah, ada dua metode ya untuk mencari kecepatan sesaat ini. Yang pertama teman-teman cari dari turunannya, turunan ini. Oke, nomor C teman-teman turunkan. Berarti V sesaatnya adalah turunan dari fungsi itu. Turunan terhadap fungsi min 4T ditambah 2T kuadrat. Jadi berapa? 4T atau min 4 ditambah 4T. Nah, masukin teman-teman T-nya 2,5. 2,5 dikali 4 10 kurangi 4 6 meter per sekon. Si jawabannya kecepatan sesaatnya. Nah, jadi kecepatan sesaat pada 2,5 detik itu adalah 6 meter per sekon. Atau metode kedua kita cari dari kemiringan garis. Kemiringan garis dari 2,5 di sini misalnya. Nah, di sini lah ya. Oh, sorry. Sinilah 2,5. Ini gambarnya salah sih. Harusnya kalau di buku itu bagus ya. Kalau ini gambarnya kurang tepat. Enggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita cari itu kemiringan garis itu adalah gradiennya delta X per delta T. Oke. Berarti ini sekitar 4,8 dibagi 0,8. Ini sekitar 6 juga teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman hitung ini 4,8 bagi 0,86. Oke. Mungkin itu saja. Jadi jawabannya sama 6 sama 6. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemahaman konsep mengenai kinematika satu dimensi, gerak satu dimensi.
Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Untuk semester 1 teman-teman bisa mempersiapkan lebih dalam lagi, lebih siap lagi. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com.